Jadi ngonten di saung sambil hujan. Jangan mikirin cuan mulu, bro. Ngopi. Jangan lupa ngopi nih. Ngopi. Ngobrol apa? Jadi bicara kenegaraan nih. Orang bilang orang Indonesia itu nggak banyak yang jago. Banyak juga. Banyak, Rob. Banyak. Bahkan kayak nih kejadian nih si salah satu produsen chip terkenal itu, Marvel. Itu juga kan orang Indonesia. Pantas Sutarja sama Sehat Sutarja, kakak adik tuh. Mereka udah jadi warga negara Amerika lah, mungkin udah nggak mau juga pulang ke sini. Tapi ya membuktikan bahwa orang kita juga banyak yang jago gitu. Kalau Mikrotik itu ya kan asalnya dari Latvia tuh. Ya mungkin karakter negaranya mirip tuh sama Indonesia. Susah bandwidth. Ya, itu dulu karena dulu menterinya juga mikir buat apa internet kenceng-kenceng. Mungkin gitu, kita tuh salah karena tuh internet tuh salah satu adalah penetrasi. Kalau nggak cepat-cepat kita menyediakan infrastrukturnya, bandwidth susah, bandwidth mahal, pulsa mahal, ya paket data mahal, gimana orang mau main ke layer berikutnya, layer infrastruktur harus disediakan dulu kan sama pemerintah kan. Nah jadi si Mikrotik nih semua orang tahu tuh jagonya di mana? Orang Indonesia juga, itu di anak-anak di Jogja itu, si grupnya Valen itu jago itu. Dia bikin tutorial segala macam di dubbing ya, itu pada seneng tuh bule-bule lihat tuh, karena saya browsing sana kemari yang konten paling serius Mikrotik ya grupnya itu Indonesia, sedunia loh Indonesia. Nah Mikrotik ini kan kalau teknisnya itu ibaratnya tuh adalah crown jewel dari fungsi-fungsi di Linux, dikumpulin semua dimasukin dalam ukuran yang sangat kecil ke dalam satu mesin gitu kan. Jadi semua function, saya udah bikin banyak lah solusi buat Telkom dulu. Ternyata hampir semua juga kalau bicara network segala macam ada fiturnya di dalam Mikrotik. Nggak perlu bikin terpisah gitu. Jadi ya Indonesia juga jago-jago gitu, nggak bisa bilang nggak jago, jago-jago. Tapi mungkin energi kita tuh terpecah nih gara-gara politik lah ini. Jadi orang mikirin hal-hal yang nggak penting, orang terprovokasi lah, terpecah lah. Ini ibarat terpecah nih, ibarat kata bubur ya. Bubur kan ada golongan yang bubur diaduk sama bubur langsung makan. Jadi energi kita tuh tidak fokus tuh sebagian besar. Pertama mungkin karena kita itu minim literasi. Jadi orang kita tuh kurang suka membaca. Mungkin hubungannya ke sebagian besar masyarakat tuh masih perlu makan gitu. Jadi membeli buku itu juga adu sama kebutuhan perut kan gitu. Tapi kan sekarang udah ada internet. Orang dengan internet juga bisa baca gitu. Mungkin dulu zaman dulu bisa lihat kalau di rumahnya banyak buku, wah ini orang terdidik ini. Sekarang nggak mesti, orang banyak baca buku online. Banyak dari akses smartphone doang, dia sebenarnya literasi dia bisa tinggi sekali, bisa. Jadi ya itulah game changer. Jadi kita bilang adaptasi, adapt or die. Nah, kita bolak-balik pengen cerita tuh soal adapt or die. Apa? Platform shift itu terjadi. Platform shift itu terjadi. Lebih cepat dari yang kita bayangkan. Jadi dulu kita cetak nih, media cetak kan sudah mulai kegeser dengan internet. Karena kan static text gitu ya. Dulu ingat zaman-zaman koran lokal di Bandung juga, saya nggak sebut namanya, itu saking confidentnya itu kalau kita mau ngiklan tuh mahal banget, satu baris aja 25.000, minimal 3 baris. Sekarang coba lihat grup itu, mulai tenggelam. Sudah tidak ada kebutuhan orang lagi mesti beli koran. Mau pemain-pemain besar kayak New York Straits Times segala macam, kita mau baca beritanya juga harus subscription ya. Itu juga mulai ditinggalkan orang. Gitu loh. Seperti next, habis dari teks, orang bicara ke foto kan. Foto juga eranya udah mau selesai. Fotografi ada, very special market. Tapi kan manusia ini punya banyak indera nih. Lebih seneng kita gambar statik atau gambar motion? Motion. Karena itu platform yang statik itu udah mulai biasa aja gitu. Unless kita main specialized market gitu. Kita main foto yang unik segala macam buat keperluan khusus. Tapi artinya orang lebih senang di-trigger sama motion kayak TikTok, kayak Instagram juga udah mulai berubah kan, jadi kayak
ini kan. Juga udah mulai berubah, ada YouTube itu apa? YouTube tuh game changer. Bahkan saya bilang YouTube itu adalah the next big thing yang sudah already here gitu. Kenapa? Dulu kalau kita bicara film nih, film tuh ada bandar-bandaran gitu kan. Orang kalau nggak punya join di network itu sebagai bandar, 21 gitu ya kita sebut di sini, selesai kan, nggak dapat distribusi film-film berkualitas gitu loh. Dulu bioskop-bioskop kecil kan di daerah pada mati kalau nggak masuk ke chainnya grup 21. Sekarang apakah relevan orang nonton di bioskop? Enggak. Orang di bioskop itu kan cuman buat relax aja, film orang bisa dapat gitu loh. Musik udah duluan selesai tahun 96 waktu Napster bikin peer to peer sharing, ya, filenya kan kecil tuh. Ada MP3 orang bisa download segala macam. Sekarang dengan bandwidth sekarang ini film pun orang bisa download. Gitu kan? Cuman mereka cuman pertahankan bagaimana caranya ditahan supaya tidak masuk cepat ke online tapi sempat didistribusin dulu ke bioskop gitu kan. Bioskop juga sekarang udah pada mati loh. Betul. Tapi gini deh. Sepertiga bandwidth internet dulu dikuasai oleh apa? Torrent. Sekarang sepertiga bandwidth internet dikuasai oleh movie streaming, yaitu Netflix salah satunya. Jadi itu game changing semua. Jadi kita kalau nggak pikir jauh ke depan, kita juga selesai gitu loh. Jadi makanya saya pengen garis bawah itu adapt or die. Jadi kadang-kadang cross industry competition istilahnya. Kayak dulu kita belum ada tol nih ya, Jakarta-Bandung, orang pakai kereta api. Begitu ada tol, orang pakainya travel kan, karena point to point lebih dekat daripada naik kereta api, apalagi kereta apinya nggak cepet juga gitu kan. Kita 3,5 jam masih berhentinya di Gambir. Kita mesti cari lagi transportasi ini. Makanya nama infrastruktur itu penting gitu. Infrastruktur penting. Kalau nggak ada infrastruktur, ya gimana layer di atasnya itu naik gitu. Nggak bisa kan gitu. Ya, balik lagi adapt or die. Kita nggak bisa ngikut, ya sudah. Iya. Makanya platform YouTube itu jangan dianggap sebagai hiburan doang. Di situ ada konten edukasi, ada konten yang dokumenter juga ada yang serius tuh. Free dokumenter itu udah kelasnya bioskop. Kelasnya udah movie, kelas cinema. Nah, kita sekarang lihat aja tuh contoh film-film kartun kayak Patrick lah gitu, si SpongeBob. Apa sih ininya gitu? Nggak ada kan, nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Karakter itu kan nggak ada bagus-bagusnya itu. Nah, itu karena kartun-kartun itu tidak perlu bagus tapi karakter. Jadi SpongeBob tuh ya agak-agak blow on galau, si Patrick blow on gitu kan, kekuatan begitu. Nah, di YouTube tuh udah banyak konten-konten buat anak-anak loh, sepele kelihatannya tapi viewernya luar biasa gitu. Jadi memandang YouTube tuh juga sebagai hal yang berbeda, sebagai platform konvergensi gitu. Semua kita punya ide dulu, kalau kita pengen punya capital kita mau bikin radio nih. Berat kalau sekarang itu Kita kena dua hal tuh di radio. Satu hari itu cuma 24 jam. Kedua, frekuensi terbatas. Kita beli frekuensi aja udah pasti miliaran gitu kan. Nah, terus kalau sekarang orang nggak perlu, orang bisa podcast, orang bisa lihat video podcast, bahkan audio podcast juga udah selesai gitu. Makanya Apple tuh waktu dia masuk ke iTunes, dia sudah mulai berpikir satu hal apa? Bahwa musik itu sifatnya sudah bukan lagi dibeli, tapi stream. Di situ udah ada pemain seperti Joox, seperti Spotify. Apple akhirnya beli tuh Beat. Beat itu punya Dr. Dre, 3 billion US dollar. Itu angka yang pembelian Apple paling besar dalam sejarah. Karena Apple nggak pernah beli yang gede-gede, biasa cuma 300 juta dolar. Tiba-tiba dia beli 3 miliar dolar. Kaya itu Dr. Dre dari situ. Nah, kenapa? Karena dia main-main di streaming music. Sekarang di rename jadi Apple Music gitu kan. Termasuk di situ ada Beat, speaker segala macam. Jadi teknologi ini terus constantly changing. Yang belum bisa orang adalah memainkan sensor-sensor dari manusia itu kayak bau gitu ya. Makanya metaverse nanti itu kan branding ulang dari VR aja. VR kita udah lama kenal kan. Oculus, si John Carmack bikin pertama kali Doom itu. Game Doom itu kan si John Carmack gitu. John Carmack itu di belakang
Oculus yang sekarang dibeli Facebook. Nah, sekarang jadi konsep itu di rebrand lagi dengan istilahnya namanya metaverse. Enggak, nothing new gitu. Kita belum bisa menstimulate bau. Nggak bisa kan? Kalau gerakan orang coba bikin misalnya IMAX gitu dulu. Kita nonton bioskop IMAX digoyang-goyang segala macam. Manusia tuh perlu di-stimulate gitu sensor-sensornya. Jadi begitu ngomong video, audio, video, ya still image itu selesai. Iya kan? Kita melihat gambar tidak se-imersif kita melihat video gitu loh. Efeknya tuh nggak se-imersif. Kualitas itu nomor 2 lah, tapi akan menuju ke sana. Jadi sangat disayangkan tahun 70-80 kita banyak konten yang bagus-bagus. Ya tahun itu teknologinya belum bagus gitu kan. Jadi kita punya masih di celluloid ya, kalau si produsernya mau rilis ulang, dia remastering lagi tape-nya. Dikeluarin dalam format digital. Tapi teknologi sudah ada gitu. Namanya digital preservation. Digital preservation ini hal-hal yang pakai teknologi loh gitu kita ngomong. Universal Studios itu pada saat ulang tahun ke 100 tahun dia rilis tuh 1000 konten. Rilis ulang 1000 konten yang digital 4K. Jadi mungkin generasi lama kan pernah nonton tuh film-film kayak Jaws, yang kan Hugh itu lah, atau Little House on the Prairies, itu dirilis ulang. Itu kan pakai high speed scanner, jadi celluloid dijalanin gitu semua. Di retouch bukan manual, karena kenapa? Bedanya still image atau fotografi dengan film itu kan FPS-nya, Rob. Kalau kita gambar kan yang kita retouch cuma 1. Nah, kalau film 1 detik ada yang 30 frame, berarti 30 gambar, ada yang 60 frame. Which is itu tidak bisa dilakukan by hand, tapi by suatu teknologi. Ya, yang kalau udah parah banget itu sulit akan di retouch by hand, tapi by system itu ada mesinnya itu loh. Jadi teknologi untuk enhance, untuk memanjakan visual manusia itu memang terus dikembangkan gitu. Kalau sekarang itu balik lagi Om, kalau adaptasi kalau nggak die. Jadi kalau teknologi di zaman sekarang itu kita harus ngapain sebenarnya Om? Teknologi zaman sekarang adalah bagaimana kita menjimbangkan kehidupan kita agar kita bisa benefit dari teknologi itu sendiri. Jangan jadi hamba teknologi kita. Jadi misalnya ya kayak perangkat gitu. Orang masih lihat perangkat sebagai simbol status. Oh, itu udah lewat masanya. Tapi kan teknologi ini udah menjanjikan orang bisa work from home. Dulu saya tuh termasuk pertama ngoprek tuh namanya Vocaltech ya. Vocaltech ini untuk video conference, audio conference pertama. Video, dia bisa video juga, tapi lebih banyak orang karena bandwidth-nya terbatas, orang video conference. Tapi sekarang ngomong video conference itu bukan hal yang aneh lagi gitu loh. Semua orang bisa tinggal klik handphone, anak kecil juga bisa gitu. Mau pakai Zoom, mau pakai WhatsApp, mau pakai Telegram, atau pakai special software. Bahkan orang SIP-nya nih, engine di belakang itu udah bisa handle tak terhingga sekarang teknologinya. Kayak contoh Ome TV, itu kan bisa. Jangan mikirin ngebayangin makainya doang. Bikinnya di belakang itu gimana gitu. Nah, kita tinggal pilih nih, kita mau main di sektor di back end-nya atau kita sebagai pengguna gitu. Pengguna nggak apa-apa. Kita sebagai orang bisnis kita manfaatkan, atau kita sebagai orang keseharian lah kita manfaatkan. Makanya penetrasi teknologi itu pasti akan menyentuh semua golongan masyarakat. Jadi sekarang adalah golongan-golongan orang yang ini anti nih kita pakai teknologi begini. Ini itu enggak, itu mah kita membatasi diri sendiri untuk kita menjadi bagian dari disebut orang global village gitu kan. Jadi global village saat ini kita sudah tidak kenal kenegaraan lagi segala macam, kita bisa berkompetisi. Jadi once kita kuasai satu teknologi, kita bisa merubah nasib keluarga, lingkungan, ya kan? Coba lihat India itu. India itu ITT, itu kampusnya itu terdiri dari 7 kampus yang kuat sekali gitu loh. Matematikanya kuat, komputernya kuat. Coba lihat hampir semua perusahaan besar, sebut mulai Microsoft, Google, itu CEO-nya semua kan orang India. Mayoritas. Mayoritas sekarang tech player itu semua India. Walaupun India ini 1,3 miliar penduduk.
yang di bawah rata-rata juga banyak. Tapi teknologi ini menjanjikan orang bisa mengubah kehidupannya gitu. Ya kan? Indonesia itu makanya kesalahan utama pada saat itu infrastruktur kita telat. Jadi pernah suatu masa saya dipanggil oleh seorang menteri pertama dulu ya, nggak sebut siapa, dibilang, wah pandangan kamu gimana? Saya bilang, Pak, orang pintar tuh cuma dua. Kalau nggak berhenti di warnet, kerjanya di multinasional. Kenapa nggak ada bandwidth, Pak? Gitu bilang. Kita butuh bandwidth. Nah, sekarang itu udah selesai. Era sekarang 4G, 5G, bandwidth sudah bisa dibelilah dengan harga murah. Nah, tinggal bagaimana konten nih kita isi. Kita udah mulai lihat banyak nih di YouTube nih para konten-konten kreator asal Indonesia yang udah layernya tuh layer yang kita tidak duga gitu. Kalau yang seleb udah kita tahu nama-namanya kan, tapi tiba-tiba ada konten-konten biasa yang subscribernya banyak. Kenapa? Karena kontennya tuh memenuhi hasrat orang gitu loh. Apakah konten soal pertanian, orang-orang di kota pengen tani karena kesibukannya kerja, nggak sempat ke kebun, nggak pernah punya kebun, cita-cita minimal gue nanti kalau pensiun gue mau jadi tani gitu kan. Atau konten-konten misalnya adventurer gitu. Ya itu kan nggak semua orang yang bisa adventure, waktunya, energinya, komitmennya terhadap energinya. Jadi kita harus adapt, lihat peluang itu, masuk segera ke YouTube. Nggak mesti harus vlog, apapun itu. Karena medianya di sana sekarang. Orang ngiklan di sana, orang nitipin duit itu via Google. Yang platformnya adalah YouTube. Tinggal apa yang mau kita grab di situ? Semua kan ada di sana. Niche market tuh ada. Bahkan sekarang podcaster Indonesia tuh udah mulai bikin kerajaan itu. Sudah mulai rebrand, co-branding sama podcaster-podcaster baru yang punya potensi bagus. Karena dia melihat mungkin kalau kita single channel, ya mungkin kita lama-lama akan tersaingnya atau orang juga bosen. Nah, coba lihat TV. TV kan udah paling ketakutan. Mereka mesti bayar infrastruktur, satu hari 24 jam. Dan tidak ada pilihan. Orang pikir teknologinya oke, IPTV, dia bisa klik. Saya ingat tuh pada suatu ketika 98 tuh, waduh itu pas ke luar negeri tuh, lihat namanya IPTV itu kayak orang norak banget tuh. Klik play, wah pindah ke kamar sebelah, klik play gitu, dikasih preview cuma 5 menit. Nah itu kan sudah bukan sesuatu lagi sekarang. Orang bisa pilih sendiri channel yang dia mau, tanda kutip channel gitu ya. Padahal mereka pilih konten yang dia mau adanya di YouTube. Dan itu jumlahnya zillion gitu loh. Nggak ada batasan. Sesuai sesuai interestnya masing-masing lah. Paham ya Rob ya? Jadi either kita masuk, adapt, or kita die.